Selain pesawat, penembakan juga terjadi di jalur tambang emas Papua, tepatnya di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Seorang anggota TNI gugur terkena tembakan yang dilakukan Operasi Papua Merdeka alias OPM. Kontak senjata tersebut terjadi di wilayah area pertambangan PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu 11 Februari. Insiden yang terjadi di sekitar Mile 50 Tembagapura ini menyebabkan seorang prajurit TNI terkena tembak. Berdasarkan rekaman video, proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Dalam dua potongan video berdurasi 41 detik dan 58 detik, terlihat sejumlah personel berusaha memberikan pertolongan pertama kepada korban yang bersimbah darah di atas kendaraan patroli. Korban dievakuasi menggunakan kendaraan taktis jenis Security Risk Management atau SRM milik PT Freeport Indonesia menuju fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, Danrem 173, Brigjen TNI I Ketut Merta Gunarda membenarkan informasi baku tembak di distrik Tembagapura. I Ketut mengatakan akibat penembakan tersebut, satu prajurit TNI gugur dan dua lainnya luka-luka. Peristiwa mencekam ini terjadi saat prajurit TNI tengah menjalankan tugas teritorial Rabu 11 Februari. Pelaku penembakan diduga adalah anggota kelompok kriminal bersenjata alias KKB yang berkaitan erat dengan OPM. Sementara area Milepost 50 diketahui merupakan titik di sepanjang jalan tambang utama atau haul road milik PT Freeport Indonesia. Aksi kelompok bersenjata itu sontak mengganggu stabilitas keamanan pada area objek vital nasional yang sangat strategis. Danrem menegaskan bahwa gugurnya abdi negara juga menjadi duka mendalam bagi jajaran TNI, sekaligus peringatan keras akan ancaman teror di wilayah pegunungan. Kelompok bersenjata itu menggunakan taktik gerilya untuk mengincar aparat yang sedang berpatroli guna menjaga keselamatan para pekerja tambang. Danrem menjelaskan bahwa insiden kontak tembak ini pecah sekira pukul 3 sore. Serangan mendadak tersebut menyasar anggota Babinsa yang sedang mengamankan wilayah di kilometer 50. Rekoset tembakan dari arah Semak Belukar juga menyebabkan luka serius pada bagian kepala karyawan swasta yang berada di dekat lokasi. Tim medis militer dikerahkan mengevakuasi seluruh korban menggunakan fasilitas ambulan udara menuju rumah sakit terdekat. Korem saat ini sedang mengumpulkan data intelijen guna memastikan identitas kelompok pelaku penyerangan tersebut. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infanteri Tri Purwanto menegaskan bahwa identitas prajurit yang gugur dalam tugas mulia ini adalah Serka Aceh. Serka Aceh terkena tembakan saat berusaha melindungi area dari gangguan pelaku. Kawasan Mile 50 hingga Mile 64 di Tembagapura memang dikenal sebagai salah satu titik rawan gangguan keamanan. Selain Sertu Aceh, Sertu H mengalami pendarahan pada hidung, juga satu warga sipil, HR, karyawan KPI PT Freeport, mengalami luka tembak dalam perawatan. Kapendam 17 Cendrawasih menekankan bahwa saat ini aparat keamanan sedang memburu pelaku penembakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga menegaskan bahwa TNI akan terus meningkatkan kewaspadaan di sejumlah titik rawan, khususnya di kawasan objek vital nasional guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dan para pekerja. Diketahui di hari yang sama sebuah pesawat yang mendarat di Bandar Udara Korowai Batu, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan, ditembak orang tak dikenal. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan penembakan terhadap pesawat Cessna Grand Caravan PKSNR terjadi Rabu 11 Februari. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara alias Ditjen Hubud Kementerian Perhubungan menerima laporan dari Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Korowai Batu, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan terkait kejadian penembakan terhadap pesawat yang terbang dari menuju ke Danoage. Pesawat tersebut dilaporkan membawa 12 penumpang dewasa dan 1 orang bayi serta 2 pilot. Pesawat perintis itu berangkat pukul 10:30 dari Bandar Udara Tanah Merah. Pada pukul 11 pesawat mendarat di Bandara Korowai Batu. Naas sesaat setelah mendarat pesawat mengalami penembakan oleh OTK. Hingga saat ini pihak berwajib belum mengungkapkan apakah penembakan di Tembagapura satu rangkaian dengan penembakan di Bovendigul. Jangan lupa subscribe ya.